Setelah ini saya akan ajak untuk kita nyembah lebih dalam. Tapi sebelumnya saya mau share, saya berharap teman-teman punya fokus yang cukup lama. Karena saya akan share yang mungkin ada kompleks sedikit. Tapi saya berharap ini bisa ngubah caramu melihat alam roh. Ini akan membuat caramu berdoa akan sangat berbeda. Teman-teman, ada yang namanya sidang ilahi. Ini bukan sekedar doa biasa. Teman-teman, menurut firman Tuhan, bangsa Israel diselamatkan 2 kali dari pemusnahan karena ada orang yang membela mereka di sidang ilahi. Sebutkan di zaman Musa, di saat Musa menghadap Tuhan dan Musa berkata, kalau perlu hapus namaku. Dan di zaman Esther, di mana Esther harus menghadap raja supaya bangsa Israel tidak dibantai oleh Haman. Ada satu cara berdoa yang bukan dengan cara teriak-teriak. Ada satu cara berdoa yang bahkan gak pakai nangis-nangis. Ada satu cara berdoa yang teman-teman bukan cuma sekedar pakai lutut. Tapi itu adalah gabungan dari tangisan, erangan, puasa. Tapi yang paling penting adalah hukum dan ketetapan. Siapa yang mau belajar malam hari ini? Siapa yang masih bisa belajar boleh lambaikan tangan. Sepanjang 1 hari penuh teman-teman sudah belajar sangat banyak. Nanti masih ada surat undangan yang akan saya berikan teman-teman. Yang tadi makan sama saya nyesel atau enggak? Tidak, oke, terima kasih. Masih ada 25 undangan lagi. Tapi sebelumnya saya mau ajak untuk kita belajar sama-sama. Ada namanya sidang ilahi. Yuk mari buka sama-sama di Matius 4 ayat yang ke-6. Teman-teman coba baca ayat ini perlahan. Hari itu iblis berhadapan dengan Yesus. Dan iblis gak nakut-nakutin loh. Iblis gak ngeluarin tanduk loh. Iblis gak pakai muka merah seperti di gambar film-film. Iblis berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ada tertulis di mana? Di kitabnya setan. Bukan, di kitab Mazmur, di kitabnya orang Kristen, di kitabnya Yesus yang Yesus pakai. Bahwa malaikat-malaikatnya akan diutus untuk menatang kau di atas tangannya. Itu ada di kitab Mazmur 91 ayat 11. Teman-teman, film-film suka nunjukin kalau iblis ditunjukin Alkitab, iblis pergi. Saya mau bilang iblis aja baca. Kalau kamu gak baca Alkitab itu kamu lebih parah dari iblis. Bilang kiri kanan nih, kamu baca Alkitab gak? Setan aja baca Alkitab bro. Sis. Jadi kalau teman-teman berpikir iblis takut sama Alkitab, iblis aja baca Alkitab. Dia hafal. Nah, lalu gimana caranya kamu menghadapi orang yang tahu hukum? Kamu harus menghadapi hukum dengan hukum. Kok berarti Alkitab salah? Oke, mari kita belajar sama-sama. Oke, jadi ingat iblis baca Alkitab atau enggak? Hafal, bukan cuma baca. Iblis hafal Alkitab. Jadi jangan ada lagi orang Kristen, kalau tiba-tiba ada bunyi ngik-ngik, ayo pergi pakai Alkitab. Nggak ada. Iblis berkata, sini bukunya kasih saya mau baca juga gitu. Karena iblis nggak takut sama Alkitab. Oke, mari kita belajar. Mazmur 37, firman Tuhan mengatakan, ada 2 ayat yang menceritakan bahwa dia adalah Tuhan yang mencintai hukum. Boleh next? Mazmur 37 ayat 28 dan Yesaya 61 ayat yang ke-8. Dia menceritakan bahwa kita punya Tuhan yang mencintai hukum. Teman-teman yakin gak sih Tuhan itu bisa melakukan apapun? Yalah, dia Tuhan kok. Tapi Tuhan tetap menghormati hukum yang ada. Bukan karena dia gak bisa, justru karena dia Tuhan, dia tahu ada hukum yang harus terjadi. Nah, mari kita belajar. Contoh, ini adalah kisah tentang Esther, Esther 8 ayat 3 sampai 5. Ini contoh sederhana tentang hukum. Kita semua tahu bahwa raja mencintai Esther. Kita semua tahu bahwa Esther adalah perempuan yang dipilih dari seluruh kerajaan 127 provinsi. Yang dipilih adalah satu perempuan namanya Esther, Hadassah. Dan raja sangat mencintai Esther.
Tapi kemudian kita semua juga tahu ceritanya, Haman sang pendakwa, dia sudah buat peraturan yang dicap oleh cincin raja. Yaitu apa? Bahwa umat Yahudi, orang Israel harus dimusnahkan. Coba teman-teman baca ayat ini dengan baik. Kemudian Ester berkata kepada raja, dia sujud, betul? Nangis, apalagi mohon, lengkap ya. Udah sujud, dia ini Ester ini orang kesayangan. Dia sujud, dia nangis, dia mohon supaya dibatalkan. Tapi coba next, ayat selanjutnya. Tapi kemudian jika sama serta sembahnya. Tadi udah apa? Udah sujud, mohon, minta, nyembah. Supaya apa? Supaya raja nyabut hukum tentang bangsa Israel tidak boleh dibunuh. Tapi coba balasannya apa? Hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman untuk membinasakan. Boleh next. Tapi kemudian Ester 8 ayat yang 11 dituliskan. Tetapi bisa ditarik atau enggak? Enggak bisa loh. Tapi firman Tuhan mengatakan secinta-cintanya raja udah sampai berlutut mohon, apalagi tadi nangis, nyembah. Bisa dicabut gak hukumnya? Nah dari sini kita akan belajar. Teman-teman, Tuhan mencintaimu. Tetapi tetap ada hukum yang harus berlaku. Kamu doa, kamu puasa. Tapi kamu buat dosa. Hukum berlaku gak? Yes. Teman-teman, kamu doa, puasa, deklarasi. Tapi kamu gak punya hikmat, gak pernah belajar. Tuhan bisa berkati kamu gak? Kenapa? Tuhan menghormati hukum. Kalau kamu gak ngerti, kamu gak bijaksana kata firman. Kamu gak berhikmat. Kamu gak bisa terima berkat. Kenapa? Karena Tuhan menghormati dan Tuhan ada jalur yang harus dia lakukan. Sederhanalah, anak saya sekolah, omanya yang punya sekolahnya. Tetap aja dia harus masuk di sekolah. Ada jamnya. Dia harus belajar. PR harus dikerjain. Ada hukum yang berlaku. Mari kita belajar lagi. Ya kemudian, tapi ingat ini tentang mercy and grace. Tapi tetap, raja tetap membela. Oke, saya akan skip itu dulu. Abraham. Kejadian 18 ayat 23. Menurut saya Tuhan tuh ajaib. Tuhan tetap ngomong ke Abraham. Gak ada kepentingan sih. Tapi Tuhan ngomong, Abraham, aku ini mau ngancurin Sodom dan Gomora. Saya tahu Sodom dan Gomora tuh gak penting buat kamu. Tapi keponakanmu di situ. Keponakan yang kamu anggap anak selama 40 tahun lebih tinggalnya di situ. Jadi kalau aku musnahin pasti keponakan yang kamu anggap anak itu pasti kena. Aku izin. Abraham, aku mau hancurin. Kita semua tahu ceritanya. Abraham minta berapa? 50. Terus 40, 30, betul? 20 sampai 10. Lalu Abraham yang pergi atau Tuhan yang pergi? Tuhan yang pergi, udah 10 itu udah cukup. Teman-teman secara hitung-hitungan 10 itu bisa. Kenapa? Lot, istrinya, anaknya 2 perempuan. Firman Tuhan menuliskan, anaknya ini udah punya menantu, calon. Udah punya tunangan, 2 tunangan. Orang tua tunangannya, 10. Saya gak ngomong adik kakak, saya gak ngomong pembantu, saya gak ngomong saudara. Secara hitung-hitungan, Lot, 2 anak perempuan, calon menantunya, calon besan. Cukup 10. Makanya Tuhan bilang, Abraham, secara hukum kalau kamu bisa dapat 10, kalau keluarga kecilmu ini cukup. Tadi siang waktu fine dining ada yang nanya, kok aku harus gimana kalau tempat lingkunganku susah berat sekali. Kumpulin 10 orang ini. Orang yang bisa berdoa untuk bangsamu, maka bangsamu akan terluput. Tapi hari itu Abraham bisa ketemu 10 orang enggak? Enggak. Hukum harus berjalan enggak? Hukum harus berjalan. Simson, Hakim-Hakim 13 ayat 4 sampai 5. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Ini sebelum Simson lahir, ada pesan Tuhan disampaikan kepada mamahnya. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh Simson. Yaitu apa? Jangan minum anggur,
jangan minum yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram, dan kepalanya jangan kena pisau cukur. 3, yang sering diajarin sama guru sekolah minggu, cuman yang terakhir, jangan potong rambut. Tapi ada 3 peraturannya, jangan minum anggur, jangan makan sesuatu yang haram, jangan potong rambut. Secara hukum, Simpson melakukan 3-tiganya. Simpson pesta, dia minum anggur. Semua pasti tahu cerita Simpson makan madu dari bangkai, betul? Itu haram. Dan saya mau nanya, waktu dia ngelakuin 2 yang tidak boleh, teman-teman masih bisa ngikutin saya nggak? Saya kecepatan nggak? Aman ya? Makanya baca Alkitab. Tadi siang Bu Lydia nanya, Bu, siapa yang baca Alkitab rutin? Cuma 15 orang katanya yang baca Alkitab rutin. Baca Alkitab rutin, oke? Simpson ngelakuin 2. Dia pesta, dia minum anggur, dan dia makan madu dari bangkai. Makan yang najis atau yang haram. Saya mau nanya, selama 2 ini, rambutnya belum dipotong, kekuatannya masih ada nggak? Masih. Itu keadilan Tuhan. Itu anugerah. Saya boleh flashback ke kitab Esther lagi. Tuhan pasti memberikan grace and mercy. Tadi saya udah ngobrol sama teman-temannya Fine Dining. Apa bedanya mercy and grace? Grace kamu gak layak dapat, tapi kamu dapat. Tadi main game, sebenarnya fotomu gak mirip, tapi kamu tetap dapat hadiah, itu anugerah. Fotonya gak mirip, tapi usahanya udah ada, kamu dapat hadiah. Itu grace. Tapi mercy, kamu harusnya dihukum, tapi kamu gak dihukum. Itu mercy. Dan itu pun anugerah Tuhan. Itu pun berkat Tuhan. Siapa yang di sini tidak berbuat dosa selama setahun? Nggak ada ya? Tapi kalian semua tidak dihukum, nggak masuk neraka kan? Itu berkat yang harus kamu syukurin. Itu berkat yang kamu berkata, Tuhan terima kasih untuk tahun ini aku tetap masih hidup dan kamu nggak marah sama aku. Itu mercy. Nah firman Tuhan sangat menarik. Raja itu punya hukum. Sampai sini teman-teman nangkap ya? Bahkan raja yang mencintai Esther, dia gak bisa nyabut cincinnya. Tapi ini namanya hukum di atas hukum. Atau hukum melawan hukum. Kita balik ke kitab Esther. Tadi hukumnya bilang bahwa seluruh umat Yahudi harus dimusnahkan. Raja bisa nyabut gak? Tapi raja bilang, saya gak bisa nyabut. Tapi ada caranya. Kamu bisa sidang ilahi. Maka firman Tuhan mengatakan, tuliskan atas nama raja apa yang kamu pandang baik. Dan hari itu kitab Esther menuliskan. Esther bilang ini, oke, saya akan tulis sesuatu sederhana. Memang kita harus dibantai. Tapi saya akan tulis satu surat. Dan firman Tuhan bagus sekali. Dan surat itu dikirim kepada pesuruh-pesuruh cepat naik kuda lagi. Haman cuma ngirim pakai pesuruh cepat. Esther kirim pesuruh cepat yang naik kuda lebih cepat lagi. Pesannya sederhana. Memang kita boleh dibantai. Tapi ada peraturan baru. Ada hasil sidang baru yang mengatakan kita juga boleh mempertahankan diri. Itu hukum ketemu hukum. Sampai sini bisa nanggap? Hukumnya bangsa Israel harus dimusnahkan. Dan itu gak bisa dicabut. Tapi kemudian di sidang ilahinya Tuhan. Keluar hukum yang baru. Bangsa Israel boleh mempertahankan diri. Dan ini ayat yang saya suka sekali. Esther 9 ayat yang ketiga. Ini bagian raja. Boleh baca sama-sama? Semua para pembesar, para pejabat di seluruh wilayah memilih untuk bantu siapa? Itu bagian Tuhan. Tuhan itu main belakang. Teman-teman nangkap sampai sini? Bangsa Israel harusnya dimustahin. Raja bilang ya secara hukum saya gak bisa bantu. Terus Esther bilang, ya terus aku harus apa? Oke, kamu tulis apa yang kamu pandang baik. Esther tulis satu surat lagi. Bangsa Israel boleh mempertahankan diri. Sembari mereka mempertahankan diri, sang raja di atas segala raja ngirim pasukannya buat bantuin. Ujungnya siapa yang menang? Pasti orang Yahudi lah. Sama dengan Abraham. Coba teman-teman buka di kitab Abraham. Hari itu Abraham bilang, Tuhan kalau 10 aja Tuhan. Singkat cerita gak ditemuin 10. Bahkan menurut saya Lot pun tidak dihitung sebagai orang benar kok. 0. Satu kota 0. Makanya teman-teman yang di provinsi, yang di kota, berdirilah untuk kotamu. Kumpulkan sebanyak mungkin orang-orang yang bisa berdoa. Kamu sedang mewakili kota dan bangsamu. 10 orang aja. 10 orang aja cari. Dan firman Tuhan mengatakan kalau gak ada 10,
Tetap dimustahin gak? Akhirnya mustah gak? Musnah. Tapi Tuhan main belakang. Tuhan tahu Abraham gak peduli sama yang lain kok. Abraham pedulinya sama siapa? Lot diselamatin gak? Itulah bagian Tuhan. Dan ini yang saya mau ajak Simson. Simson punya 3 peraturan yang tidak boleh dia langgar. Minum anggur, makan makanan haram, potong rambut. Dia minum anggur di pesta, dia makan madu. Teman-teman tahu semua ceritanya? Dia makan madu dari bangkai. It's haram teman-teman, gak boleh. Bangkai itu gak boleh disentuh. 2, selama dia gak potong rambut, Tuhan memberikan mercy. Harusnya 1 aja udah dihukum, nanggap? Harusnya dia minum anggur, kekuatannya gone. Kekuatannya hilang. Tapi anugerah belas kasihan membuat Simson tetap selamat. Tapi dia terus bermain-main sampai dengan Delila. Berapa? Saya ingat saya ada 4 kali. Ya aku kalau diikat pakai busur yang baru. Kalau rambutku dikepang. Sampai 4-5 kali berhari-hari katanya Delila merengek-rengek. Tadi khotbahnya Pak Luki, makanya jangan salah pilih istri. Jangan salah pilih suami. Suamimu akan merengek-rengek dan akan menggunduli kekuatanmu. Tapi kemudian rambutnya tetap dipotong. Kekuatannya hilang gak? Secara hukum Tuhan tetap harus menghukum. Hukum harus berlaku. Teman-teman, kamu bisa main sesukamu. Tapi kamu harus ngerti, hukum akan tetap hukum. Kamu bisa berdosa sesukamu dan kamu bisa nganggap, oh iya perjamuan minta ampun, oh iya doa pelayanan mengucap minta ampun. Ingat, hukum akan tetap berlaku dalam hidupmu. Kasih menutupi banyak dosa, yes, bukan semua loh, banyak. Dan firman Tuhan mengatakan, hari itu Simson kehilangan kekuatan, matanya dicungkil, dia dipermalukan sedemikian rupa. Dia dipanggil untuk jadi seorang pelawak. Hidupnya memang gak lebih dari lawakan kok. Dia punya kekuatan yang mungkin kita bisa ngomong dia Hulk, dia Kapten Amerika. Dia punya kekuatan yang sangat Superman. Tapi hidupnya gak lebih dari apa? Pelawak. Tapi kemudian firman Tuhan mengatakan, Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Ini yang namanya sidang ilahi. Boleh 1 ayat setelahnya? Hakim-Hakim 16 ayat 28. Firman Tuhan bilang ini. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan. Saya suka sekali, teman-teman bisa download namanya Blue Letter Bible. Blue Letter Bible itu ada di Android. Itu teman-teman akan bisa ketemu bahasa Ibrani di sana. Pakai bahasa Inggris tapi terjemahannya sangat jelas. Dan teman-teman akan menemukan doa Simson spesial sekali. Dia bukan menyebutkan nama Tuhan. Tapi dia menyebutkan 3 nama Tuhan yang berbeda. Firman Tuhan bilang gini. Berserulah Simson, saya gak hafal bahasa Ibraninya. Tapi yang pertama, ya Jehovah. Jehovah itu yang pertama artinya Tuhan ingat akan janjimu Tuhan. From generation to generation. Tuhan ingatlah janjimu kepada mamahku, aku tuh harusnya punya kekuatan. 2, ya Allah. Ya Tuhan Jehovah, bahasa Ibraninya, ya Jehovah, ya Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Dia berkata gini, Tuhan ingat janjimu kepada mamahku. Kalau aku ini punya kekuatan. Adonai artinya Tuhan, aku mau kembali jadi hambamu Tuhan. Aku stop main-main, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau kembali jadi hamba, jadilah Tuanku lagi Tuhan. Dan ini yang dahsyat, ingatlah kiranya aku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Elohim. Elohim itu artinya ciptakan lagi Tuhan. Allah Elohim itu adalah kata yang dipakai waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Jadi Simson berkata gini, Tuhan pertama, ini namanya sidang ilahi. Tuhan ingatlah janjimu kalau aku ini harusnya kuat. 2, ampuni aku mau kembali Tuhan. Aku mau kembali Tuhan jadi hamba. Dan yang ketiga, create. Bahkan mungkin kamu udah gak punya modal lagi dalam hidupku. Mungkin aku ini udah sisa dalam hidupku. Tapi ciptain lagi kekuatan. Ada 1 ayat tadi kalau teman-teman balik. Hakim-Hakim 16 ayat 22. Teman-teman akan menemukan bahwa rambutnya
mulai tumbuh sesudah dicukur. Satu pertanyaan yang saya mau tanya buat teman-teman. Rambutnya kan udah mulai tumbuh. Ini ayat sebelum doanya tadi. Saya mau tanya, waktu rambutnya mulai tumbuh, kekuatannya tumbuh gak? Waktu rambutnya mulai tumbuh, kekuatannya tumbuh gak? Belum. Karena kita bukan menyembah Tuhan yang pakai jimat. Tuhan gak perlu rambutmu untuk membuat kemuliaan. Tuhan gak perlu barangmu, modalmu, karuniamu untuk membuat mujizat. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Rambutnya mulai tumbuh, kekuatannya tumbuh gak? Gak ngefek. Oh, karena rambutnya masih potong cepak. Jadi kekuatannya juga cepak. Kalau gondrong, kekuatannya gondrong. No. Tuhan kita bukan Tuhan jimat. Makanya barang profetik itu cuma tindakan iman kita. Imannya kita yang butuh ditopang, bukan iman Tuhan. Namanya Elohim, dia create from nothing. Tapi yang ajaib dan yang dahsyat, lalu Tuhan menjawab doa Simson. Hari ini dengan sangat cepat teman-teman. Saya mau ajak teman-teman dua. Satu, teman-teman tahu semua dari provinsi kan? Apa kelemahan paling besar dari provinsimu? Saya dari Bekasi. Bekasi ini tempat pembuangan sampah. Dulu tempat pelacuran terbesar itu di Bekasi. Dulu tempat paling kotor, paling banyak penjahat itu di Bekasi. Bahkan beberapa begal itu masih ada tempatnya di Bekasi. Saya tahu ini tempat yang miskin sekali. Itu yang pertama. Saya minta teman-teman pemetaan cepat, singkat, tulis di handphonemu. Apa yang jadi sifat dari bangsamu, sukumu, apapun. Teman-teman tulis, mungkin 2 atau 3 aja. Dan yang kedua, saya minta kalian tulis sifatmu sekarang. Saya minta kalian tulis 2 atau 3 aja. Yang kalian tahu, kalian memang, iya kok aku ini suka banget berzinah kok. Iya kok aku ini sombong sekali kok. Teman-teman boleh tulis. Sembari saya minta yang tadi sudah saya tugaskan, orang-orang yang tadi ikut fine dining dengan saya, boleh mulai angkat undangannya. Ya yang lain tetap pemetaan, yang lain tetap nulis. Boleh angkat undangannya yang tadi makan sama saya. Yuk dalam ketepatan saya undang bangkit berdiri. Jangan lupa tote bag-nya dipakai. Mari bangkit berdiri. Boleh keliling, cari orang yang tepat. Dan dengan ketepatan jangan cuma cari teman kalian. Dalam ketepatan kasih kamu perlu ketemu Kojos, hidupmu perlu berubah kayak saya berubah. Teman-teman bisa mulai jalan, teman-teman bisa kasih. Teman-teman bisa kasih. Semua yang lain tetap tulis. Semua yang lain tetap nulis. Yang lain tetap nulis. Boleh saya minta teman-teman yang tadi makan bareng saya boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri, enggak tote bag-nya enggak usah dibawa, enggak apa-apa, bercanda doang. Boleh bangkit berdiri, bawa undangannya, boleh cari orang, boleh keluar dari tempatmu, dan boleh kasih. Boleh mulai kasih. Saya minta dengan cepat, teman-teman tulis 2 aja. 1 sifat dari kotamu. Dan yang kedua, sifat dari kamu yang kamu tahu kamu perlu berubah. Bilang terima kasih gitu loh ke teman-temannya. Makasih ya masih ingat aku. Yuk dengan cepat, habis itu kalian juga saya minta teman-teman bisa kembali pemetaan lagi. Dengan cepat. Hari ini yang saya mau ajak kita lakuin sama-sama. Hari ini yang saya mau ajak kita lakuin sama-sama. Kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, boleh ayat yang ayat 28 tadi, Hakim-Hakim. Kita mau berkata, ya Tuhan, ingatlah perjanjianmu Tuhan. Aku mau bertobat. Saya mau teman-teman ajakin bertobat, wakili kota dan bangsamu. Wakili, Tuhan aku mau minta ampun Tuhan buat orang Cina pelitnya Tuhan, ampun Tuhan. Aku minta ampun Tuhan, tetanggaku pinjam 100 saja aku gak kasih Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Kalian yang kasar, kalian yang tahu provinsimu tuh gak percaya sama Tuhan. Isinya garis keras semua. Mungkin kotamu itu isinya penyembah berhala semua. Minta ampun. Kalian berkata gini, Tuhan ingatlah kan perjanjian. Bangsa yang dari ujung Indonesia itu loh, ujung dunia itu loh Tuhan. Ujung dunia itu loh Tuhan akan menyanyikan lagu pujian. Akan menyanyikan dan menyambut raja segala raja. Yang kedua saya cuma minta teman-teman minta ampun. Dan berkata Tuhan kembali jadi Adonai buat bangsaku. Dan yang terakhir saya minta kalian mencipta. Mencipta. Kok mencipta itu apa? Ngomong. Yesus menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Ngomong. Siapa yang di sini butuh lebih sabar? Boleh angkat tangan. Ngomong, sabar. Saya nggak mau kalian ngomong gini, sabar. No.
Itu bukan mencipta, itu manja. Kalian yang butuh kekudusan boleh angkat tangan. Yang butuh kekudusan. Teriak, kudus. Gak angkat tangan tapi doa juga. Itu namanya sombong. Kalau emang butuh kekudusan, angkat tangan paling tinggi. Saya minta itu yang kalian lakuin sama-sama. Kita akan berlutut. Kita akan minta ampun sama-sama. Nanti saya minta para pemimpin yang akan bagian awal. Karena lihat muka kalian jarang baca Alkitab. Bagian ayat kami lah. Kami yang lakuin. Kita akan ingatkan Tuhan. Janji Tuhan untuk bangsa Indonesia. Oh sederhana lah. Yesaya 60. Nah, buka contekan. Yesaya 60. Yesaya 60. Itu ayat pertama kita. Kita mau sidang ilahi sama-sama. Teman-teman nangkap ya sampai sini ya. Hukum gak bisa dilawan. Cuman pakai nangis. Nggak apa-apa tolong. Gak bisa. Hukum gak bisa. Iblis pergi. Iblis pergi. Gak bisa. Haman mau kamu usir-usir gak bisa. Haman harus dikalahkan pakai hukum. Kekuatan harus diciptakan by hukum. Keluarin Yesaya 60 sama-sama. Ingatkan Tuhan, bukankah janjimu Tuhan? Bangsa yang diam dalam kekelaman akan melihat terang yang besar Tuhan. Bangkitlah, bangkitkan Tuhan, bangkitkan Tuhan. Bangkitkan kami ini bangsa yang di ujung. Yang penuh dengan pulau-pulau, penuh dengan Kedar. Nanti itu para pemimpin akan bersaut-sautan deklarasi. Mengingatkan Tuhan akan janjinya. Lalu saya minta di lagu yang kedua. Nanti saya minta pemusik tolong siapkan saya 3 lagu. Di lagu yang kedua. Saya minta kalian nangis di hadapan Tuhan. Saya minta kalian nangis di hadapan Tuhan. Minta ampun buat suku dan semua darah ngalir di darahmu. Kamu suku Batak. Apa? Saya gak tahu sifat orang Batak itu apa. Minta ampun untuk itu. Yang Cina karena saya dari Cina gitu ya. Pelitnya, cinta duitannya, gak percayanya itu loh. Minta ampun. 3, saya minta nanti kalian berdiri sama-sama. Nanti, ciptakan buat dirimu sendiri. Kamu yang butuh kekudusan, jangan malu buat teriak, Tuhan, aku butuh kekudusan Tuhan. Mataku ini Tuhan, astaga Tuhan. Itu penari cantik-cantik semua, kenapa sih Tuhan? Udah korendi keluar terus lah biar saya ini matanya benar. Minta Tuhan kasih kekudusan. Kamu yang gak percaya ciptakan Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Kita akan doa-doa Simpson. Bukan rambut Simpson yang bikin dia sakti. Bukan karena Simpson orang hebat, no. Dia pelawak kok, gak lebih hebat dari kita. Kita juga pelawak kan. Di sekolah kita ngelawak, di pelayanan kita melawak, pacaran juga kita melawak. Kalau Tuhan mendengar doa Simpson, biar Tuhan dengar doa generasi ini sama-sama. Siapa yang sepakat sama saya? Siapa yang sepakat sama-sama? Yuk semua mari kita berlutut sama-sama. Saya minta lagu dengan sangat kuat. Saya minta teman-teman buka Yesaya 60 aja kalau teman-teman gak hafal. Saya minta bantu ada Cisasa, ada Ko Christian. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang saya belum lihat.